Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dimensi 3, yaitu tentang subbab jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis itu yang bagaimana pengertiannya, yaitu misalkan A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB, yang mana B terletak di garis G dan AB tegak lurus G. Sebagai contoh di sini misalkan titik A ini terletak di luar garis G. Nah, kemudian dari titik A ini saya hubungkan dengan salah satu titik di garis G, yang mana ini garisnya yang berwarna hijau. Kemudian A saya hubungkan dengan salah satu titik di garis G yang menghubungkan, yaitu garis berwarna biru. Yang ketiga yaitu ini yang berwarna merah. Yang keempat yaitu yang berwarna coklat. Nah, dari 4 garis ini manakah yang memenuhi syarat dari jarak titik ke garis? Nah, karena di sini tadi AB-nya harus tegak lurus dengan G. Nah, sekarang B itu di mana letaknya? Nah, karena tegak lurus tentunya yang di garis berwarna merah. Jadi titik B-nya nih. Sehingga jarak titik A ke garis G yaitu garis AB yang berwarna merah. Selanjutnya, untuk menghitung jarak titik ke garis, ya, ada prosedurnya, langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menghubungkan titik A ke titik C, juga ke titik D, sehingga akan terbentuk segitiga ACD. Ya. Ini langkah yang pertama. Berikutnya, langkah yang kedua, kita hitung jarak A ke C berapa, A ke D berapa, kemudian C ke D berapa, yang mana nanti digunakan untuk menetapkan jenis dari segitiga ACD itu segitiga apa, mungkin sama kaki, siku-siku, atau sembarang. Yang ketiga yaitu hitung tinggi segitiga ACD, yang mana di sini tingginya yaitu AB, yang merupakan jarak dari titik A ke garis G. Selanjutnya, ini ada langkah-langkahnya untuk menentukan jarak titik A ke garis G. Yang pertama yaitu pada segitiga ACD. Nah, segitiga ACD di sini segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, maka panjangnya AC dengan AD sama. Nah, kemudian jarak titik A ke CD di sini, karena sama kaki, maka titik B itu nanti akan terletak di tengah-tengah CD. Sehingga kalau kita tuliskan BC sama dengan BD, yang mana panjangnya sama saja dengan setengah dari CD. Selanjutnya, untuk menghitung jarak A ke B, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras di sini berlaku, nah kita bisa melihat di sini segitiga. Untuk mencari AB ya, kita bisa menggunakan segitiga ABD atau bisa menggunakan segitiga ACD. Kalau misalkan kita menggunakan segitiga ABD, sisi miringnya yaitu AD, maka berlaku Pythagoras AD kuadrat sama dengan ya AB kuadrat plus BD kuadrat, atau bisa kita tuliskan AB kuadrat sama dengan AD kuadrat min setengahnya CD, yaitu di sini BD.
Sehingga dapat dituliskan AB kuadrat sama dengan AD kuadrat min BD kuadrat. Berikutnya segitiga yang kedua, yaitu segitiga siku-siku. Yang mana segitiganya siku-siku di A. Ya. Untuk menghitung menghitung jarak titik A ke garis CD atau yang dinamakan dengan AB, maka kita bisa juga dengan menggunakan rumus luas segitiga ACD. Kalian masih ingat tak ruas segitiga? Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita mau menggunakan alasnya yaitu CD, maka tingginya AB, sehingga dapat dituliskan setengah kali CD kali AB. Atau kalau kita menggunakan alasnya itu AC, maka tingginya yaitu AD, sehingga luasnya dapat dituliskan setengah kali AC kali AD. Dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga ACD bisa menggunakan setengah kali CD kali AB atau setengah kali AC kali AD. Sehingga dapat kita tuliskan, karena ini sama, maka dapat kita tuliskan setengah kali CD kali AB sama dengan setengah kali AC kali AD. Kemudian ini karena setengahnya sama, biasanya ini dicoret, maka diperoleh CD kali AB sama dengan AC kali AD. Nah, karena yang kita cari adalah jarak titik A ke garis CD atau yang dinamakan dengan AB, maka dari sini dapat kita peroleh AB sama dengan AC kali AD dibagi dengan CD. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis segitiga sembarang. Jadi segitiga ACD-nya yaitu segitiga sembarang. Dari gambar ini, dimisalkan CB-nya X, kemudian BD-nya yaitu Y. Maka diperoleh CD sama dengan X plus Y. Sehingga dapat kita tuliskan CD-nya X plus Y. Dari sini diperoleh, ya, kalau misalkan kita mau menggunakan Y-nya saja, maka Y-nya dapat dituliskan CD min X. Kalau yang dicari X-nya, maka X-nya sama dengan CD min Y. Langkah berikutnya untuk mencari jarak titik A ke garis CB atau yang diberi nama dengan AB tadi, kita bisa menggunakan segitiga yang berwarna biru, yaitu pakai apa? Pitagoras ya. Jadi AB kuadrat sama dengan AD kuadrat min Y kuadrat. Atau kalau menggunakan segitiga yang sebelah kiri, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi X kuadrat. Itu tadi beberapa jenis segitiga. Nah, untuk berikutnya langsung saya berikan contoh di sini pada kubus. Nah, kalau misalkan pada kubus ini ditanyakan jarak titik A ke garis DC yang mana? Iya, jadi garisnya yaitu garis AD atau jaraknya yaitu AD. Kenapa AD? Karena AD tegak lurus dengan DC. Ini kepada kubus ya. Selanjutnya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah jarak titik E ke HG yang mana? Ya, jadi jaraknya adalah EH. Karena EH tegak lurus dengan HG. Terus lagi, misalkan jarak titik A ke garis BC. Maka jaraknya yaitu garis AB. Karena garis AB tegak lurus dengan BC. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanyakan yaitu jarak titik A ke garis diagonal BE yang berwarna merah ini. Jaraknya bagaimana? Nah, kalian bisa membuat garis yang tegak lurus. Jadi tadi jarak titik ke garis kan tegak lurus. Jadi kita membuat garis tegak lurus A ke BC. Nah, ini kalau misalkan pertanyaannya
Seperti itu. Kalau yang ditanyakan jarak titik EA ke garis EB atau BE, caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi di awal bahwa jarak titik ke garis, maka titik A dihubungkan ke garis BE atau dibuat garis yang tegak lurus dengan garis BE. Itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba menyelesaikannya bersama-sama ya. Ini segitiganya saya pindah dulu ke bawah untuk memudahkan. Nah, kita tahu bahwa segitiga ABE adalah segitiga siku-siku, yang mana siku-sikunya di titik A. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu jarak titik A ke garis BE. Misalkan di sini saya beri nama dengan AI. Jadi AE tegak lurus dengan BE. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sama seperti yang di awal tadi, maka kita harus tahu dulu jarak titik A ke E, A ke B, B ke E dicari dulu. Nah, karena AE dengan AB, kita sudah tahu bahwa AB dengan AE merupakan rusuk dari kubus, yang mana tadi di sini sudah diketahui panjangnya 2 cm, maka AE dengan AB-nya panjangnya sama, sehingga dapat dituliskan, karena ini sama ya, jadi dapat dituliskan AB sama dengan AE sama dengan 2 cm. Berikutnya kita mau mencari panjang BE. Nah, panjang BE, karena segitiga ABE adalah segitiga siku-siku, maka berlaku Pythagoras, yang mana BE ini sebagai sisi miring, sehingga BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, panjangnya AB berapa? Di sini sudah diketahui panjangnya 2. Terus panjangnya AE. AE juga sama, 2, sehingga dapat dituliskan, ya, AB-nya diganti 2, AE-nya diganti 2, maka panjang BE kuadrat sama dengan 8. Sehingga panjang BE-nya, kalau kita tuliskan, kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Ini sudah tahu panjang BE-nya. Selanjutnya, kita akan mencari panjangnya apa? AI, yaitu jarak titik A ke BE yang dinamakan dengan AI. Nah, untuk mencari AI, kalian bisa melihat segitiga ABI. Ya. Pada segitiga ABI, kita tahu bahwa ini siku-siku di I. Karena siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Siku-sikunya di I berarti sisi miringnya yaitu AB. Sehingga berlaku AB kuadrat sama dengan AI kuadrat ditambah BI kuadrat. Selanjutnya, panjangnya AI berarti berapa? Atau kita tuliskan AI kuadrat. AI kuadrat sama dengan AB kuadrat. Jadi, ini dikurangi BI kuadrat. AB-nya berapa panjangnya? AB-nya 2 cm. Kemudian BI-nya, panjang BI ini. Nah, karena ini diletaknya di tengah-tengah, berarti panjang BI sama dengan setengah dari BE. Ya. Sehingga panjangnya berapa ini? Nah, BI-nya berapa? 2 akar 2. Ya. Sehingga dapat kita tuliskan BI-nya sama dengan setengah BE. Atau setengah kali 2 akar 2, sehingga panjang BI-nya akar 2. Dengan demikian nanti untuk mencari AI kuadrat, AB-nya diganti 2, sehingga menjadi 2 kuadrat, BI-nya diganti akar 2. Diperoleh 2 kuadrat 4, akar 2 dikuadratkan 2, sehingga 4 kurangi 2 sama dengan 2. Dari sini diperoleh AI kuadrat sama dengan 2, sehingga panjang AI-nya akar 2. Nah, karena panjang AI tahu yaitu akar 2, dengan demikian jarak titik A ke garis BE adalah akar 2 cm. Kita lanjutkan contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, di sini diketahui limas beraturan TABCD yang mana panjang rusuknya AB yaitu 3/2, TA sama dengan 8 cm. Karena di sini beraturan, maka panjang rusuknya yang berdiri sama, kemudian panjang bidang yang bawah juga rusuknya sama. Sebaiknya kita gambar dulu limasnya. Nah, ini. Jadi panjangnya rusuknya yang tegak, di sini semuanya panjangnya sama, yaitu 8. Jadi panjang TA sama dengan TD, sama dengan TB, sama dengan TC. Kemudian rusuk yang bawah besarnya juga sama, karena di sini beraturan berarti panjang AB dengan BC sama, yaitu 3/2. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu jarak titik B ke TD. Sama seperti tadi, maka B harus dibuat garis tegak lurus ke TD. Untuk memudahkan kita mencari jarak titik B ke TD, kalau misalkan ini saya beri nama dengan E, maka untuk memudahkannya, ini kita buat segitiga, B kita hubungkan dengan D dulu. Nah, dari sini kelihatan ya, segitiganya yaitu segitiga TBD. TBD bisa kita pindah dulu di bawah. Nah, coba perhatikan di sini tadi panjangnya TA 8 cm, TD-nya juga sama ya. Ini karena rusuk tegak panjangnya tadi sama, 8 cm. Nah, sekarang untuk mencari panjangnya BD. BD di sini merupakan diagonal dari sisi ABCD. Cara mencarinya bagaimana? Juga pakai Pythagoras, yaitu BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Ya. Nah, di sini sisi-sisinya harus dicari dulu. Ini kebetulan sudah ada, tinggal mencari BD-nya ya. Jadi BD kuadrat tadi berlaku Pythagoras sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat. Ini dilihat ini segitiganya ini. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, ini segitiganya ya, yang dilihat ini. Selanjutnya AB, panjangnya AB kita tahu 3/2 sehingga 3/2 kuadrat. AD-nya 3/2 juga sama ya. Sehingga 3 dikuadratkan 9 akan 22 ditambah 3 kuadrat 9 dikalikan 2. 18 ditambah 18. Nah, BD-nya berarti akar 36. Kalau BD kuadratnya 36, maka BD-nya akar 36 sehingga disederhanakan BD-nya panjangnya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita mau mencari BE atau jarak titik B ke DT. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan luas ya. Nah, sebelum kita mencari luas segitiga, yang mana nanti kita menggunakan luas segitiga yang tingginya BE, juga luas segitiga yang tingginya yaitu TF. Nah, untuk TF ini bisa kita cari dulu panjangnya, juga menggunakan teorema Pythagoras. TF kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi FD. Atau boleh juga ini yang dipakai yaitu segitiga yang sebelah kiri, jadi tidak harus segitiga yang kanan, boleh yang segitiga yang kanan yaitu TFD atau TBF. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan segitiganya yaitu TBF, maka panjangnya TF sama dengan BT kuadrat dikurangi BF kuadrat. BT-nya 8, BF-nya 3.
Kenapa 3? Nah, karena di sini TB dan TD sama panjangnya, sehingga ini dinamakan juga segitiga sama kaki. Karena segitiganya sama kaki, maka panjangnya BF dengan FD sama, yaitu 3. 3 dari mana? Setengahnya dari BD. Selanjutnya kita cari panjangnya TF. Ya. BT-nya diganti berapa? 8. Ya, jadi 8 kuadrat ditambah ini BT-nya BF 3 kuadrat, sehingga diperoleh 64 dikurangi 9 berapa? 55, sehingga diperoleh TF-nya yaitu akar 55. Ini TF-nya sudah. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjangnya BE atau jarak titik B ke garis TD. Ya. Ini yang kita tanyakan, yang ditanyakan di soal, yaitu dengan menggunakan luas segitiga. Luas segitiga, segitiganya segitiga apa? Yaitu segitiga TBD atau segitiga BDT, sama saja. Besarnya yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, sekarang kalau alasnya di sini ada 2 ya. Alasnya BD, kalau tingginya TF. Alasnya DT, kalau tingginya BE. Sehingga dapat kita tuliskan di sini setengah dari BD, setengah alas, kali tingginya TF. Kemudian kalau menggunakan segitiga, maksudnya kalau menggunakan alasnya DT, maka tingginya BE, sehingga sama dengan setengah kali DT kali BE. Nah, selanjutnya nih setengahnya sama. Oke, bisa kita coret ya. Sehingga diperoleh BD kali TF sama dengan ini, sehingga EB-nya atau BE-nya ya, ini sama dengan BD kali TF per DT. Ini tadi BE ya. BE sama EB sama saja. Selanjutnya, BD-nya berapa? BD-nya panjangnya 6 ya. Kemudian TF-nya diganti akar 55. DT-nya 8. Sehingga diperoleh 6 dengan 8 bisa disederhanakan. Ya, ini dibagi 2, 3, ini bagi 2, 4. Sehingga diperoleh 3/4 akar 55. Nah, karena jarak B ke E atau E ke B sama ya, besarnya adalah 3/4 akar 55. Jadi jarak B ke TD atau DT yaitu 3 akar 55. Tadi ya, kita mencari jarak titik B ke E atau jarak titik B ke garis TD, yaitu besarnya 3/4 akar 55. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat di-subscribe ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.